Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kita bersama-sama mengikuti wanita surgawi. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Yang mulia Bapa di surga, kami membutuhkan suara-Mu. Tolonglah kami Bapa. Kami membutuhkan suara-Mu. Kami membutuhkan Engkau berbicara kepada kami. Berbicaralah Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Saudaraku sekalian, pernahkah saudara mengalami kejenuhan? Perasaan bosan atau jenuh dalam mengikut Tuhan? Kita jadi malas ke gereja, malas berdoa, lebih senang nonton film, mendengarkan lagu-lagu duniawi, melakukan banyak kegiatan yang tidak terkait dengan pertumbuhan rohani, apalagi pelayanan. Saat-saat seperti itu bisa dialami, saudaraku. Ya. Tahukah saudara ketika saudara mengalami hal itu, sebenarnya itu sebuah isyarat atau signal atau petunjuk bahwa kita mengalami keadaan stagnan, keadaan tidak bertumbuh. Keadaan rohani yang tidak bertumbuh ditandai dengan perasaan jenuh, bosan mengikuti atau menjalani kehidupan rohani atau kegiatan yang dapat membangun iman. Justru dalam keadaan seperti itu mestinya kita bertindak. Keluar dari keadaan tersebut. Kita yang harus memaksa diri untuk berdoa, membaca Alkitab, meninggalkan hal-hal, kegiatan-kegiatan yang tidak membangun iman kita. Itu tergantung kita, saudara. Nah, banyak orang yang menyerah. Karena kejenuhan itu dia menyerah. Dia pikir nanti suatu hari dia akan tekun lagi, giat lagi mencari Tuhan. Sekarang mau mencari ya katakanlah selingan ya. Katakanlah selingan. Atau bahkan bisa dikatakan me time, ini waktuku. Jadi dia merasa bahwa kegiatan rohani bukan waktunya. Waktu milik siapa gitu, milik Tuhan, milik gereja, bukan waktu milik dirinya. Ini sesat saudara, ini salah. Me time kita mestinya adalah kebersamaan dengan Tuhan. Ya, banyak orang yang tidak memiliki kecintaan kepada Tuhan secara proporsional, tidak mengalami pertumbuhan rohani secara benar, sehingga masih mengalami perasaan bosan, jenuh dalam kegiatan-kegiatan rohani. Orang kalau bertumbuh dewasa, saudaraku, dia tidak akan mengalami kejenuhan, tidak akan lagi. Ya tentu saya dulu juga merasakan kejenuhan, kebosanan seperti itu. Lalu kita memiliki selingan-selingan kegiatan yang kita merasa itu menjadi variasi hidup yang membahagiakan dan menyenangkan. Saudara, kalau sudah mencari selingan semacam ini, kita menjadi rentan, saudara. Kita menjadi prey, makanan, mangsa, kuasa kegelapan. Ya. Kita akan mudah jatuh dalam dosa. Ini masalahnya, saudara. Ya,
yang sedang tekun mencari Tuhan, tekun berdoa, membaca Alkitab saja bisa meleset. Apalagi yang tidak, ya, karena jenuh, karena bosan melakukan kegiatan-kegiatan rohani, maka dia punya berbagai aktivitas yang tidak membangun iman. Wah, ini bahaya. Yang membangun iman ke gereja, mendengar firman, ya, melakukan kegiatan-kegiatan rohani saja, tidak kebal terhadap dosa, tidak kebal, bisa salah. Apalagi yang mulai jenuh, bosan, pasti menjadi mangsa empuk kuasa kegelapan. Ada masa-masa saudara mengalami ini. Dan saudara harus bisa menaklukkan atau mengalahkan kejenuhan itu. Kalau saudara menyerah dan berkata kali ini saja, saudara membangun selera duniawi. Saudara seperti membuat belenggu yang makin kuat melilit saudara. Jadi saudara harus keluar dari keadaan tersebut. Keluar dari keadaan jenuh. Kejenuhan ini saudara bisa disebabkan berbagai hal. Bisa disebabkan karena kekecewaan terhadap orang-orang tertentu. Apalagi kalau orang itu dianggap rohani. Seperti pendeta, majelis, mentor, pembimbing rohani. Melakukan hal yang saudara terlukai. Nah, ini bisa membuat orang jenuh, bosan ke gereja. Saudara terlukai, ya, oleh orang-orang yang saudara anggap sebagai menjadi teladan, mestinya menjadi panutan, ternyata tidak. Atau saudara tidak mengalami langsung tapi mendengar saja. Pendeta A ternyata melakukan perbuatan ini, pendeta B memiliki skandal ini, pendeta C ya melakukan pelanggaran hukum atau moral dan lain-lain. Itu bisa membuat seseorang memiliki pembenaran diri. Ya pendeta saja begitu, ya kan? Lalu saudara menjadi kecewa, patah. Nah, kekecewaan seperti ini membuat saudara menjadi jenuh dan bosan. Saudara harus melihat kenyataan bahwa seorang Yudas yang bersama dengan Tuhan Yesus bisa berbuat tindakan yang begitu jahat, keji, ya. Semua orang bisa berbuat salah. Pendeta pun tidak kebal terhadap kesalahan atau dosa. Jadi jika kalau saudara dikecewakan oleh seorang yang saudara anggap mestinya jadi teladan seperti pendeta, ya saudara tidak boleh ya menjadi kecewa lalu saudara bosan, jenuh melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Kalau suatu hari saudara berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan, alasan saudara tidak akan diterima. Kalau orang berkata, Tuhan aku jadi jenuh, bosan untuk mencari Engkau. Aku jenuh, aku bosan untuk mengalami pertumbuhan iman. Aku tidak suka lagi hal itu. Ya karena saya dikecewakan oleh orang-orang yang mestinya menjadi teladan. Menjadi panutan saya Tuhan. Tuhan akan tanya, ada ayatnya enggak? Ya, kalau bukan Tuhan, malaikat yang tanya, ada ayatnya enggak? Loh, kamu kok buat ayat sendiri? Seakan-akan kalau dikecewakan oleh seorang pendeta, aktivis gereja, majelis, lalu Anda seperti boleh memiliki reaksi yang negatif. Justru mestinya hal itu membuat saudara terbuka. Artinya pikiranmu terbuka bahwa seorang pendeta, majelis atau aktivis bisa melakukan hal-hal yang tidak patut. Nah, saudara berjaga-jaga jangan melakukan hal yang sama. Mengapa harus melakukan hal yang sama? Jangan, saudara.
Jadi keadaan itu mestinya memacu saudara untuk bertumbuh. Saya pernah memiliki kekecewaan seperti itu dan dalam sekali, saudara. Ya. Lalu yang muncul di pikiran saya waktu itu adalah kekristenan pasti tidak demikian, pasti tidak begini. Nah, itulah yang menjadi titik balik saya. Kemudian saya mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Saya mulai belajar lagi kebenaran firman, duduk diam di kaki Tuhan berdoa dan terutama bertobat. Supaya saya jangan melakukan kesalahan yang sama seperti orang-orang yang saya pandang mestinya tidak melakukan hal yang seperti itu yang melukai saya. Jadi kita harus memberikan respon yang positif, saudara, bukan respon yang negatif. Respon yang negatif membuat seseorang itu bisa tidak bertumbuh, jenuh ke gereja. Bahkan tidak jarang yang total tidak mau lagi mencari Tuhan, sampai pada tingkat pindah agama. Saya mengenal seorang wanita cantik yang menjadi guru sekolah minggu sekaligus WL di kebaktian remaja waktu itu, ya. Aktivis gereja. Ya, tetapi dia kecewa terhadap ibu gembalanya. Ibu gembalanya kalau bicara itu menyakitkan, saudara. Lalu dia bekerja di sebuah perusahaan. Bosnya orang Kristen, menindas, melukai dia, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kekecewaan demi kekecewaan membuat ia pindah agama. Akhirnya dia menikah dengan orang yang tidak seiman dan pindah agama. Saudara sedih melihatnya. Padahal dia seorang worship leader, suaranya bagus, bisa nyanyi solo, ya. Aduh, sedih sekali, saudara. Guru sekolah minggu. Hal ini bisa terjadi atas hidup siapa saja, semua orang, ya. Jangan menjadi jenuh. Kalau saudara, ibu-ibu, ya, di gereja dilukai oleh ibu gembala, oleh bapak gembala majelis atau hamba-hamba Tuhan, jangan menjadi kecewa lalu menjadi lemah. Justru sebaliknya, kita menjadi kuat. Ya, itu bisa menjadi nutrisi, bisa menjadi bahan bakar. Kalau ibarat roket pesawat terbang, kita terbang. Saya sudah mengalami hal itu, saudara. Jadi saya bukan hanya bisa bicara. Saya mengalami hal itu. Tapi saya bersyukur sampai hari ini saya seperti ini karena belas kasihan Tuhan. Merespon dengan baik. Yang kedua tadi saya katakan bahwa kejenuhan itu bisa disebabkan kita mendengar hal-hal buruk tentang seseorang yang mestinya orang itu tidak melakukannya. Apakah seorang pendeta, seorang majelis, atau aktivis. Saudara, dunia kita hari ini dunia yang penuh hoax. Hoax. Media sosial terbuka. Namanya demokrasi kebablasan, saudara. Sembarangan orang mengatai, membuli, memfitnah orang. Saudara harus memiliki karunia membedakan roh. Jadi karunia membedakan roh itu saudara bisa membedakan hamba Tuhan yang benar dan hamba Tuhan yang tidak benar. Jadi kalau saudara mendengar tentang seseorang, ya, orang itu hamba Tuhan tentunya. Kalau bukan hamba Tuhan Anda tidak perlu tersandung. Saudara lebih baik ya tidak mudah mempercayainya. Seakan-akan Anda tidak pernah mendengar hal itu. Ya, benar atau salah, kenyataan atau hanya dongeng atau fantasi atau fitnah, itu bukan urusan saudara. Saudara diam. Supaya jangan sampai iman saudara tergerus. Ya, saudara menjadi lemah. Lah pendeta saja buat begitu. Dan ini bisa terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya. Ketiga, iman kita bisa menjadi lemah. Jenuh untuk melakukan kegiatan rohani ketika
kita dilanda berbagai masalah terus-menerus. Kesulitan demi kesulitan ya. Itu membuat seseorang bisa kecewa terhadap Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa Engkau izinkan hal ini terjadi di dalam hidupku? Mengapa aku malang seperti ini? Lalu saudara merasa saudara disakiti oleh Tuhan. Saudara merasa dilukai oleh Tuhan. Saudara merasa Tuhan tidak adil. Kenapa aku mengalami ini Tuhan? Suami orang baik-baik tapi suamiku seperti ini. Ekonomi orang baik-baik tapi ekonomiku seperti ini. Padahal tidak semua orang ekonominya baik, saudara. Ya. Dan ini juga yang membuat seseorang menjadi lemah, saudara. Ya. Lalu jenuh, bosan, ya, mencari Tuhan. Sebenarnya orang-orang seperti ini sedang marah terhadap Tuhan. Dia sedang melakukan demo. Padahal firman Tuhan mengatakan ucapkan syukur dalam segala hal. Artinya bukan hanya dalam keadaan menyenangkan kita bersyukur. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan kita mengakui Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita. Kalau keadaan kita tidak membahagiakan kita, jangan kita cepat-cepat ya menyalahkan Tuhan. Ya. Jangan cepat-cepat kita menyalahkan Tuhan. Ya. Percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya. Saya selalu terinspirasi ya pengalaman Abraham yang 25 tahun atau seperempat abad menantikan anaknya lahir. Waduh, dia sudah taat meninggalkan Ur Kasdim. Ya, dia sudah tidak berminat, tidak berniat kembali ke Ur Kasdim demi ketaatannya kepada Elohim Yahweh yang menjanjikan bahwa dirinya akan punya anak sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Tapi kenyataannya anaknya tidak kunjung lahir. Tapi dia tidak kecewa, saudara. Ini mengagumkan loh, saudara. Benar. Benar, saudara. Ia tidak menjadi kecewa. Dia tetap mempercayai Tuhan. Saya kira beberapa saudara sekarang sedang mengalami keadaan ini. Keadaan sulit yang membuat saudara merasa bahwa ini berlarut-larut begini. Aduh Tuhan, kenapa berlarut-larut seperti ini? Dan Tuhan seperti tidak peduli. Keadaanmu makin merosot, makin terpuruk. Lalu saudara berpikir, Tuhan di mana? Saudara, semua hal yang terjadi itu pasti ada akhirnya, ada ujungnya. Pasti mendatangkan kebaikan karena Roma 8 ayat 28-29 mengatakan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Yuk, tidak menjadi kecewa. Dia patut, dia pantas dipercayai dalam keadaan kita yang paling sulit. Kita mempercayai bahwa Allah itu setia. Ada satu lagu yang saya gubah, saudara. Aku percaya, aku percaya, aku percaya padamu, Bapa. Kasih kuasa-Mu tiada berubah. Dulu, sekarang,
sampai selamanya, kekal tatamu. Satu-satunya Allah yang benar, yang maha besar, Elohim Yahweh. Kasih setiamu menyertaiku sampai putih rambutku. Kau menggendongku. Satu-satunya Allah yang benar, yang maha besar, Elohim Yahweh, selalu menyertai sampai putih rambut kita. Ia menggendong kita. Saudara, itu penyebab atau kausalitas yang ketiga. Yang keempat, yang membuat seseorang jenuh, bosan, itu kenyamanan. Jangan main-main, kenyamanan pun bisa membahayakan. Ekonomi baik, menjadi terhormat, everything running well. Ya. Wow, nyaman. Keadaan nyaman itu bisa membahayakan. Ia menikmati kenyamanan sampai akhirnya dia terbelenggu oleh kenyamanan. Punya duit wisata sana sini, punya duit beli barang ini itu. Tidak tertarik lagi dengan hal-hal rohani. Ya, kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan supaya kita mencari Tuhan. Tapi mengalami kesulitan jadi kecewa terhadap Tuhan. Wah, ini juga akhirnya dia jenuh. Salah juga, saudara. Ketika Tuhan memberkati kita dengan segala berkat, hidup kita menjadi tidak bermasalah dalam segi ekonomi dan lain-lain. Mestinya kita bersyukur dan makin mencari Tuhan. Mestinya. Lihat orang-orang lain, begitu banyak penderitaan yang dialami oleh mereka. Lihat. Kalau Tuhan tidak memberi masalah besar, semua serba nyaman, bersyukur, saudaraku. Dan ucapan syukur kita bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan sikap dan perbuatan. Saya ingatkan, saudara. Seberapa nyamannya hidup di dunia ini, pasti berakhir. Pasti berakhir, ada ujungnya. Ada ujungnya, saudaraku. Jadi, jangan kita tenggelam dalam kenyamanan hidup sampai kita tidak memikirkan lagi dunia yang akan datang. Tidak memikirkan langit baru, bumi baru. Seakan-akan kehidupan itu hanya sekarang di bumi ini. Ya, di balik kubur tidak ada kehidupan lagi. Salah. Nah, sering orang ketika memiliki kenyamanan hidup tidak menginginkan dunia lain. Sebab dunia hari ini sudah baik. Demikian di barat, saudaraku. Masyarakat barat. Western society. Masyarakat barat ini sudah nyaman. Mereka tidak merasa memerlukan Tuhan. Nah, kalau sudah dilanda perang, baru mengerti bahwa realitas hidup ini pahit.
Kalau tidak ada perang, tidak ada bencana, semua jalan dengan baik. Orang merasa tidak membutuhkan siapa-siapa, bahkan tidak membutuhkan Tuhan. Nah, ini menjadi celaka, saudara. Sangat celaka. Tapi bersyukur jika kita masih diingatkan Tuhan. Bahwa kita membutuhkan Dia lebih dari siapapun dan apapun. Bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih dari siapapun dan apapun. Kita harus bertumbuh terus sampai kita merasa bahwa Dia kita butuhkan lebih dari nafas di dalam tubuh kita, lebih dari darah di tubuh kita. Mestinya kita merasa membutuhkan Tuhan lebih dari kita membutuhkan nafas dan darah kita. Kalau sampai kita pada tingkat itu, kita tidak akan merasa jenuh atau bosan. Kita bisa berkata, Engkau kehidupanku Tuhan. Tanpa Engkau tidak ada kehidupan di dalam diriku. Pegang tanganku, jangan tinggalkan aku. Yang kubutuhkan bukan berkat-Mu, bukan kuasa-Mu, tapi Engkau sendiri Tuhan, Engkau sendiri. Memiliki ketergantungan yang kuat. Sampai kita seperti orang kecanduan atau edik terhadap Tuhan. Dan kita baru bisa menghayati yang dikatakan pemazmur. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kalau sampai tingkat menjadikan Tuhan itu kehidupan, saudara bisa menjadi kekasih Tuhan. Jadi kalau suamimu meninggalkan engkau, jangan diratapi, dilepaskan saja. Diserahkan dalam tangan Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Jangan memaksa dia harus pulang. Kalau memang dia memilih untuk tidak pulang, Tuhan pun tidak memaksa dia. Mungkin anakmu memberontak, anakmu tidak menghormati engkau, mendurhaka. Ia lupa bahwa ia dikandung 9 bulan, dibesarkan sejak kecil. Jangan terluka. Jangan membuat engkau memusuhi, bahkan mengutuki anakmu. Tuhan cukup bagimu. Bahkan Tuhan lebih dari cukup. Kalau engkau dalam situasi yang sulit, engkau berada dalam keadaan yang sulit, engkau tinggal di rumah mertua, mertua tidak ramah, ipar-ipar menekan, jangan cepat-cepat berkata, keluarkan aku dari tempat ini Tuhan. Tetapi katakan, Tuhan beri aku pelajaran-pelajaran rohani yang mendewasakan aku. Engkau lebih dari cukup dalam hidupku. Apapun keadaan kita harus merasa lebih dari cukup. Karena memang kalau kita memiliki Tuhan, itu berarti kita lebih dari cukup. Sikap seperti ini, sikap yang benar-benar memuliakan Tuhan. Dan orang baru bisa menyembah Tuhan, proskuneo, memberi nilai tinggi Tuhan. Ketika dalam situasi yang begitu berat, dia berkata, Tuhan lebih dari cukup. Kalaupun keadaan ini terjadi berlarut-larut, terus sampai aku menutup mata, dan memang Tuhan mengendaki demikian, aku jalani. Yang penting Tuhanku senang. Yang penting aku membahagiakan dia. Dia lebih dari cukup di dalam hidupku. Saudara, kalau bisa melakukan hal ini, saudara baru bisa menjadi kekasih Tuhan. Indah sekali jadi kekasih Tuhan itu, saudaraku. Jadi saudaraku,
Kalau hari ini saudara merasa jenuh, merasa bosan, berarti saudara harus moving to the next level. Saudara sedang mau diangkat naik ke level yang lebih tinggi. Saudara sedang mengalami stagnasi. Saudara sedang stop. Saudara sedang tidak bertumbuh secara benar. Maka Tuhan ingin saudara bangkit dari keadaan yang terpuruk itu, saudara. Ayo kita bangkit. Saya percaya pesan ini akan menjadi berkat bagi saudara. Saya ingatkan hidup ini singkat, saudaraku, dan tragis. Tidak ada yang kita nantikan dalam hidup ini selain langit baru, bumi baru. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Melalui program Wanita Surgawi ini kiranya saudara dikuatkan oleh Tuhan. Jalani hidup ya yang sulit, semua dalam kontrol dan kendali Tuhan. Saudara tetap akan dipelihara, dijaga Tuhan. Angkat tanganmu, berkat dari Bapa di surga. Dan dari Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Oleh persekutuan Roh Kudus, turun atas saudara. Menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di episode Wanita Surgawi mendatang. Tuhan memberkati.